Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali mengkaji kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikam lil Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, yang diringkas oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis yang ke-11, Al-Hadithul Hadi Ashar, hadis yang ke-11. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Anil Hasan ibn Ali sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala, dari Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau, radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmizi wa qala hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmizi, dan beliau mengatakan hadisnya hasan sahih. Muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita baca penjelasan dari Imam Ibn Rajab rahimahullah terkait dengan hadis ini, maka ini di antara hadis yang sangat agung yang dijadikan dasar oleh para ulama kita, yaitu kaidah fikih al-aslu baqaun makana ala makana. Hukum asalnya segala sesuatu itu tetap seperti asalnya. Wal yaqinu la yazulu bisyak, dan sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Ini di antara dalil yang dijadikan para ulama sebagai dasar kaidah hukum asal, segala sesuatu itu seperti asalnya. Kalau hukum asalnya itu suci, ya kita hukumi suci. Kalau hukum asalnya itu najis, ya kita hukumi najis. Kalau hukum asalnya itu belum mengerjakan sesuatu, ya kita hukumi belum mengerjakan sesuatu. Ya. Wal yaqin, dan sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Jadi kalau kita yakin terhadap sesuatu secara asal, maka tidak bisa kita hilangkan dengan keraguan. Di antara contohnya, yakin kita sudah wudu, namun muncul keraguan setelahnya batal atau tidak, maka yang kita pegang adalah hukum asal, yaitu wudu kita tidak batal. Begitu pula sebaliknya, kita yakin batal wudunya, kita yakin batal wudunya,
Namun dalam suatu waktu kita masuk kamar mandi, lalu kita lupa tadi masuk kamar mandi wudu atau tidak. Ya, yang yakin wudu kita batal. Cuman ketika kita masuk kamar mandi, apakah sudah wudu atau belum? Ini ragu. Maka tinggalkan yang ragu. Jadi bangun amalan kita sesuai dengan hukum asal. Apa ya hukum asalnya? Yakin tadi saya batal. Cuman wudu atau belum ragu saya. Maka kita hukumi kita belum berwudu. Ya. Dan demikianlah kaidah fikih ini berlaku. Namun di sini Imam Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis ini, beliau lebih cenderung pada membahas permasalahan wara', yaitu menjaga diri dari hal yang haramkan, dari perkara syubhat. Baik, kita baca keterangan dari Imam Ibnu Rajab terkait dengan hadis ini. Qala Imam Ibnu Rajab rahimahullah, makna hadzal hadis, makna hadis ini yarji'u ila al-wuquf inda syubuhati wa tiqaiha. Itu kembali pada berhenti dari perkara syubhat dan menghindarinya. Ya, jadi beliau membahas hadis ini pada sudut pandang berhenti dan menjauhi perkara yang syubhat. Ya, perkara yang samar. Fa innal halal al mahdha, karena sesungguhnya sesuatu yang murni halalnya la yahsulu lil mu'minu fi la yahsulu lil mu'mini fi qalbihi min huraibun, maka bagi seorang mukmin tidak akan ada di dalam hatinya keraguan. Kalau itu halal murni, maka seorang mukmin pasti yakin, tidak akan ragu. Waraibu bimakna al-qalaq wal ittirab, dan ragu di sini bermakna gelisah dan goncang ataupun gundah. Maknanya seorang mukmin pasti ketika dia melakukan sesuatu yang halal murni, dia tidak akan resah, dia tidak akan gelisah, dia tidak akan ragu. Tapi kalau sesuatu itu meragukan ini halal atau haram ya, dan itu perkara syubhat, maka biasanya akan ada keresahan di dalam dirinya. Nah, inilah yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Ya. Jadi kalau sesuatu itu halal murni halalnya, maka tidak akan membuat seorang mukmin itu resah, gelisah dan yang semisalnya. Bal taskunu ilaihi nafsu wa yatma'innu bihil qalbu. Bahkan jiwa ini tenang dan hati ini tentram. Kalau itu halal, 100% halal, kita nggak akan merasa rasa sedikit pun. Ya, anggaplah makanan, jelas-jelas makanan ini halal 100%. Kita makan nggak ada keraguan sedikit pun. Kita makan tidak akan ada keraguan dan keresahan sedikit pun. Ya, tapi kalau nggak jelas kehalalannya, nah di sini muncul keraguan. Makan nggak ya? Makan nggak ya? Nah, maka dianjurkan menurut penjelasan dari Imam Ibnu Rajab, hindari. Ya, hindari. Taib. Wa ammal mustabihat, adapun perkara yang samar, fayahsulu bihal lil qulub al qalaq wal ittirab, maka akan menjadi hati ini guncang, ya, gelisah dan resah, al mujibul syak, yang menyebabkan keraguan. Ragu kita ini halal atau tidak ya. Kalau sesuatu itu apa? Samar dan syubhat. Taib. Nah, ini penjelasan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Sekali lagi beliau mengarahkan pembahasan hadis ini pada meninggalkan perkara syubhat. Padahal sebenarnya di hadis sebelumnya itu sudah dibahas. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'rifuha katsirun minan nas. Hadis keberapa itu ya?
innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Hadis yang halal itu hadis ke-6. Ini sudah dibahas padahal ya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara mustabihat yang samar. Yang sudah dibahas tuntas oleh Imam Ibnu Rajab masalah menghindari syubhat. Namun di sini di hadis yang ke-11 lagi-lagi beliau membahas masalah ini. Ya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Dibawa kepada jauhi syubhat. Tinggalkan perkara yang samar. Kalau tidak jelas kehalalannya, maka lebih baik ditinggalkan. Ya, dan beliau nanti akan membawakan penjelasan para ulama salaf, para imam tentang waroknya mereka, menjaga dirinya mereka dari perkara yang sama. Adapun ulama yang lain di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika menjelaskan hadis yang ke-11 ini, beliau membawa kepada makna yang tadi sempat kita singgung, yaitu apa? Kaidah fikih, sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Kalau kita yakin sesuatu itu halal, maka keraguan yang ada, misalkan jangan-jangan ini haram, padahal kita yakin ya ini halal, maka keraguan itu dihilangkan. Kita yakin sudah wudu, maka keraguan batal wudu kita hilangkan. Ya, kita yakin sudah sholat sesuai dengan rukun dan syaratnya, lalu muncul keraguan, jangan-jangan sholat saya nggak sah tadi, maka hilangkan keraguan tersebut. Baik. Kemudian qala Al-Fudail Ibnu Iyad mengatakan, yazumun nasu anna al-wara'a syadid. Ya. Orang-orang mengira wara' itu sulit. Wara' itu sulit. Wa ma warada alayya amrani illa akhadtu bi asyaddihima. Dan tidaklah terjadi sesuatu pada diriku dua perkara, melainkan aku ambil yang paling sulit dari keduanya. Ya, fada ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maka tinggalkan yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Di sini wallahu a'lam bishawab, Al-Fudail Ibn Iyad itu memberi petuah bahwasanya sebenarnya wara' itu mudah, cukup tinggalkan hal yang meragukan. Jadi kalau kita ragu ini halal atau haram, maka tinggalkan, maka kita akan menjadi orang yang wara'. Kita akan menjadi orang yang wara'. Dan apa itu wara'? Ya, istilah yang paling mudah kita pahami, wara' itu meninggalkan sesuatu yang haram, yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, atau yang membahayakan akhirat kita. Ya, wara' itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat kita, dan diantaranya adalah perkara yang haram. Ya, nah kalau kita berupaya menghindari perkara-perkara yang samar, maka insya Allah kita menjadi orang yang wara'. Kenapa? Karena yang samar saja kita tidak lakukan, maka apalagi yang haram. Wa qala Hasan ibnu Abi Sinan, Hasan bin Abi Sinan berkata, ma syai'un ahwanu minal wara'. Tidak ada sesuatu yang lebih mudah daripada wara', yaitu idza rabaka syai'un fada'hu. Kalau ada sesuatu yang meragukanmu, tinggalkan. Cukup seperti itu. Ya, sekali lagi, ragu-ragu misalkan dalam perkara halal dan haram. Ini halal atau haram? Ya, ragu saya, ya udah tinggalkan. Maka Anda akan menjadi orang yang wara'. Jadi cukup apa? Mudah. Wa hadza innama yasulu ala mithli Hasan rahimahullah. Namun Imam Ibnu Rajab menyebutkan hal semacam ini mudah bagi orang yang semisal Hasan bin Sinan rahimahullah. Wa qala Hisham ibnu Hasan, Hisham bin Hasan berkata, taraka Muhammad ibn Sirin arba'ina alfan fima la tarawna bihil yawma ba'san.
Hisham bin Hassan mengatakan Muhammad bin Sirin meninggalkan harta senilai 40.000. Allahu alam apakah 40.000 dinar atau 40.000 dirham atau yang semisalnya. Yang jelas ini harta yang banyak di masa itu. Ya, jadi pesan utamanya Muhammad bin Sirin meninggalkan harta yang banyak. Dia tidak ambil harta itu pada perkara yang kalian anggap hari ini sebagai hal yang biasa. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hisham bin Hassan ini adalah murid dari Muhammad bin Sirin yang wafat pada tahun 146 Hijriah. Sedangkan Muhammad bin Sirin seorang tabi'in yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Jadi di masa hidup Muhammad bin Sirin, beliau berhati-hati di dalam mengambil harta. Beliau rela meninggalkan harta yang banyak karena khawatir ini harta haram. Sedangkan di zaman Muhammad bin Hassan, ya di zaman setelahnya, generasi setelahnya, orang-orang menganggap biasa hal tersebut. Ya, ini menunjukkan kehati-hatian Muhammad bin Sirin dalam mengambil harta. Ya, beliau ragu apakah ini halal atau haram, maka beliau tinggalkan. Sedangkan generasi setelahnya menganggap hal itu biasa, harta semacam itu biasa, yaitu diambil. Kemudian wa tanazzaha Yazid ibnu Zari' an 500,000 min mirasi abihi falam ya'khudhu. Perhatikan ini ya. Yazid bin Zari' yang wafat tahun 180 Hijriah itu menjaga dirinya dari mengambil 500,000, ya, 500.000. Sekali lagi ini nilai yang banyak, entah dinar ataupun dirham. Jadi beliau mengambil harta sebanyak 500.000 itu dari warisan ayahnya. Jadi ayahnya meninggalkan warisan sebanyak sekian banyak. Nah, enggak diambil sama anaknya yang bernama Yazid bin Zari', ya. Falam ya'khudhu. Dia tidak mengambil jatah warisan tersebut. Wa kana abuhu yalil a'mala lis-salatin. Karena apa? Ayahnya itu bekerja untuk para penguasa. Ya. Sedangkan Yazid, wa kana Yazidu ya'malul khawsah. Beliau sendiri itu pengrajin anyaman daun kurma. Jadi menganyam daun kurma ya untuk dibuat keranjang atau yang semisalnya. Wa yataqawwatu minhu. Beliau makan makanan pokok dari hasil itu ila an mata rahimahullah, hingga beliau rahimahullah meninggal dunia. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak membahas dari segi fikih halal haram, ya, tapi kita bahas dari segi betapa waraknya para ulama dahulu. Kalau kita bahas secara fikih ya tentang halal haram, maka harta seorang ayah, sekali lagi harta seorang ayah yang baru diduga diambil dari harta yang haram, baru diduga. Kenapa? Karena Yazid merasa ayahnya bekerja dengan para penguasa, dan ada dugaan para penguasa banyak melakukan hal-hal yang diharamkan. Sebatas itu, tapi belum pasti. Bisa jadi memang dia mendapatkan harta karena kinerjanya dan itu halal, ya. Maka secara fikih, sesuatu yang didapatkan oleh seorang ayah, sekali lagi, dan itu masih belum jelas keharamannya, maka halal bagi seorang anak untuk menerimanya, baik sebagai nafkah maupun warisan, ya. Ini dengan anggapan, sekali lagi, harta itu masih belum jelas keharamannya. Adapun kalau sudah jelas keharamannya, maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama berpendapat haram karena berasal dari harta haram, sesimpel itu. Namun sebagian lagi berpendapat halal
karena dia mengambil dengan cara yang halal. Si anak ini mendapatkan harta orang tuanya dengan cara yang halal, baik itu dari nafkah ataupun dari warisan. Adapun orang tuanya, ya, dia mendapatkan harta dari yang haram, itu urusan dia, ya, itu tanggung jawab dia. Dan disebutkan dalam satu kaidah fikih, taghayyuru ya, sebab berpindahnya sebab kepemilikan itu menjadikan perubahan hukumnya, ya. Taghayyuru sababil milki taghayyuru al-hukmi, ya, atau kama qala al-fuqaha, ya. Jadi ada perubahan sebab kepemilikan ini menjadi berubahnya suatu hukum. Di antara yang menjadi dalil hadis Barirah, ya, seorang sahabiah. Beliau mendapatkan makanan dari zakat. Beliau mendapatkan makanan dari zakat. Nah, zakat ini diolah kemudian diberikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW ketika bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan? Ada, tapi itu dari Barirah. Maksudnya apa? Aisyah khawatir makanan itu tidak halal bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena haram bagi keluarga Nabi makan harta zakat dan sedekah. Jelas ya? Jadi haram bagi keluarga Nabi SAW, ahlul bait, memakan harta sedekah dan zakat. Ya, maka Aisyah mengatakan ada makanan tapi itu zakat dari Barirah. Tapi Nabi SAW tetap memakannya dengan alasan sudah berpindah kepemilikan. Dari orang kaya ke Barirah itu hukumnya zakat. Itu hukumnya zakat. Kalau dari orang kaya langsung kepada Nabi SAW maka nggak boleh Nabi menerima zakat. Tapi dari Barirah kepada Nabi SAW itu hukumnya hadiah, dan Nabi boleh menerima hadiah. Bisa dipahami? Jadi hukum asal haram bagi pelakunya, bagi orang yang mengambilnya. Namun ketika sudah berubah kepemilikan, diwariskan ke anaknya atau dinafkahkan untuk keluarganya, maka bagi keluarga dan anak itu halal. Nah, ini kesimpulannya pembahasan dari segi fikih. Namun yang dibahas di sini bukan itu. Yang dibahas di sini adalah kehati-hatian para ulama salaf menjaga diri dari perkara yang samar, dan tentu ini jauh lebih baik, ya. Jadi Yazid bin Zari tidak mengambil jatah warisannya yang sangat banyak karena kondisi ayahnya yang bekerja kepada para penguasa, ya. Dan kalau kita cermati, ya, wallahu a'lam bishawab, ada isyarat, ya, kalau dekat-dekat dengan penguasa itu biasanya ya seperti ini kondisinya, ya, seperti ini kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian waruya an Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha su'ilat an akli shayd lil muhrim. Beliau ditanya tentang memakan hewan buruan bagi seorang yang berihram. Faqalat, beliau mengatakan, innama hiya ayyamun qalail. Ya, haji itu hanya beberapa hari saja. Fama rabbaka fada'hu, maka apa yang membuatmu ragu tinggalkan. Tayyib, hari ini haji hanya beberapa hari saja. Maksudnya apa? Selama orang itu berihram, maka diharamkan baginya berburu atau memakan hewan yang diburu untuknya, ya, atau menunjukkan hewan buruan kepada orang lain untuk diburu lalu ia ikut memakannya. Kesimpulannya, dia terlibat dalam proses memburu hewan, baik dia sendiri yang berburu atau dia menunjukkan orang lain untuk berburu. Di situ ada yaitu rusa. Kamu
tembak ya, nanti kita makan dagingnya ya. Nah, maka ini diharamkan. Adapun kalau ada orang berburu dengan buruan yang halal, buruan yang halal itu di mana? Di luar tanah suci ya, jadi luar tanah suci, di luar batas haram, tanah haram. Adapun di dalam batas tanah haram, maka siapapun nggak boleh berburu, dilarang berburu di tanah haram, baik dia muhrim berihram ataupun tidak berihram. Adapun di luar tanah haram, maka boleh berburu, namun bagi orang yang tidak ihram ya, orang yang tidak berihram. Maka ketika ada orang berburu di tanah halal, di luar tanah haram, lalu setelah itu hasil buruannya dia hidangkan kepada orang yang sedang berihram, maka hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal ya. Seorang yang sedang berihram ini disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala atau para ulama yang lainnya. Seorang yang sedang berihram, kemudian dia dalam kondisi lapar, lalu dia membeli makanan dari hasil buruan orang yang halal memburu, maka hukum asalnya boleh. Namun di sini Aisyah radhiyallahu anha ya lebih menyarankan kehati-hatian ya, kalau itu hewan buruan maka ditahan dulu saja. Haji itu hanya beberapa hari saja, karena ini apa? Meragukan ya, jangan-jangan ini hewan buruan di tanah haram, atau jangan-jangan ini diburu untukmu, atau yang semisalnya. Maka sekali lagi dari segi fikih sebenarnya ini halal secara asal, karena kita yang sedang berihram tidak terlibat dalam perburuan hewan tersebut ya, kita dihidangkan makanan hari hasil buruan, maka secara asal halal. Namun di sini Aisyah menekankan kehati-hatian. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan waqad yustadallu bihadza, dan dijadikan dalil hadis ini ala annal khuruja, bahwasanya keluar min ikhtilafil ulama, dari perselisihan ulama, afdal itu lebih afdal, li'annahu ab'adu 'anis syubhati, karena itu lebih jauh dari syubhat ya, lebih menghindari syubhat. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui dalam urusan fikih hukum itu tidak lepas dari perselisihan para ulama. Maka dari hadis ini diambil kaidah al-khuruju minal khilaf matlubun au afdalu, keluar dari khilaf ulama itu lebih afdal. Misalkan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, makanan ini halal atau haram. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Maka untuk keluar dari perbedaan pendapat tersebut, kira-kira kita makan atau tidak? Tidak ya, kita tidak makan, aman. Kenapa? Kalaupun itu halal, apakah barang halal harus dimakan? Apakah barang halal harus dimakan, wajib hukumnya dimakan ya? Daging apa misalkan yang diperselisihkan, bekicot, sate 02 ya, itu diperselisihkan ulama. Kalau ada pihak yang benar-benar meneliti dan mengambil kesimpulan halal, silahkan, itu ijtihadnya. Tapi kita yang sama sekali nol, sama sekali tidak faham, sama sekali tidak meninjau sisi pendalilan dari para ulama, kita nggak makan bekicot mati. Nih maaf ya, kalau ada pedagang bekicot bukan berarti berusaha untuk merugikan ya, tidak. Tapi dari segi kaidah, kita nggak makan bekicot kan nggak apa-apa. Jadi karena kita belum tahu hukumnya, mending ditinggalkan saja. Nah ini yang dimaksud, keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalaupun itu halal, ya kan nggak masalah kita nggak makan. Tapi kalau haram, bahaya.
maka kita keluar dari perbedaan pendapat tersebut. Demikian pula kalau ada perbedaan pendapat antara wajib atau sunnah. Misalkan ini ada yang mewajibkan, enggak, hukumnya sunnah. Cara keluarnya gimana kita? Dikerjakan atau tidak? Ada perbedaan, amalan ini wajib, amalan ini sunnah. Misalkan demikian. Cara kita keluar dari perbedaan pendapat, dikerjakan atau tidak? Dikerjakan atau tidak? Dikerjakan. Karena kalaupun itu sunnah kan dapat pahala. Kalau wajib selesai, kita telah menunaikan kewajiban. Tapi kalau kita tidak kerjakan, ini yang jadi masalah. Kalau ternyata sunnah, oke, amalan sunnah ditinggalkan nggak dosa. Tapi kalau ternyata wajib, dosa kita meninggalkannya. Terlepas dari kalau memang di antara kita bisa mengambil kesimpulan dengan mempelajari pendapat para ulama. Setelah saya baca dalil-dalil penjelasan para ustadz, saya lebih seret hukumnya sunnah, nggak wajib. Silakan. Tapi bagi yang tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan, maka untuk keluar dari perbedaan tersebut main aman. Ini wajib, ini sunnah, ya sudahlah dikerjakan aja, toh nggak ada salahnya. Karena perbedaannya antara wajib atau sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, walakinnal muhaqqiqina minal ulama'i min ashabina wa ghairihim. Akan tetapi para ahli tahqiq, yaitu para peneliti di kalangan ulama dari para sahabat kami, yaitu dari mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal dan selain mereka, ala anna hadza laysa ala itlaqih. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kita meninggalkan sesuatu yang meragukan itu tidak secara mutlak. Fa inna min masailil ikhtilaf, karena di antara permasalahan khilaf, perbedaan pendapat, ma sabata fihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang tetap dari Nabi SAW, rukhsatun, ada keringanan, laisa laha mu'aridun, tidak ada penentangan. Fattiba'u tilka rukhsati, maka mengikuti keringanan tersebut, aula min ijtinabiha, lebih utama daripada menjauhinya. Wa in lam takun tilka rukhsatu balagat ba'dal ulama, meskipun keringanan tersebut tidak sampai pada sebagian ulama. Famtana amin halidzalik, sehingga ada yang melarangnya. Jadi ini permasalahan, kalau ternyata memang ada keringanan, ada uzur, maka hal tersebut boleh untuk kita ambil. Ya, hal tersebut boleh untuk kita ambil. Meskipun di antara para ulama mungkin ada yang belum sampai uzur tersebut. Maksudnya apa? Nabi memberi keringanan dalam suatu perkara, ya, sehingga mereka keras dalam masalah ini, tegas dalam masalah ini, nggak boleh ya nggak boleh. Tapi sebagian ulama yang lain telah sampai dalil kepada mereka tentang bolehnya hal tersebut. Lalu kita memilih yang boleh, maka ini tidak masalah. Ya, ini tidak masalah. Contoh tadi, ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Yang mengatakan haram, dia belum tahu dalil kehalalannya. Dia belum tahu dalil kehalalannya. Contoh, dhab, binatang yang sering diterjemahkan dengan biawak. Dhab itu binatang melata padang pasir, makanannya biji-bijian atau serangga, yang punya lubang di padang pasir. Suatu ketika Nabi SAW dihidangkan makanan itu, beliau nggak makan, tapi beliau membiarkan sahabat yang lain makan. Alasan beliau tidak makan, ini tidak biasa dimakan oleh orang-orang kami. Simpulannya, beliau nggak biasa makan itu. Tetapi sahabat yang lain makan, tidak dilarang. Berarti halal atau tidak ini? Halal atau tidak? Halal. Nah, sebagian ulama mungkin belum tahu hadis ini. Apa hukum makan dhab? Apa ya, hewan apa ini? Haram. Misalnya gitu. Haram. Karena hewan ini ya mungkin terlihat menjijikkan atau tidak jelas kehalalannya atau apalah itu, haram. Sedangkan yang lain menghalalkan karena tahu hadis ini. Lalu kita ikuti yang halal, maka ini diperbolehkan. Artinya ini bukan masuk pembahasan kita. Yang kita bahas itu betul-betul yang kita ragu. Jadi kalau kita tahu ini halal,
ini uzur, ya, ini ada keringanan, lalu kita ambil dan kita tidak mengambil pendapat yang mengharamkan, maka tidak mengapa. Kemudian hahuna amrun yanbaghi at-tafattunu lahu. Di sini ada perkara yang patut untuk dipahami dengan baik. Wa huwa anna tadqiqa fi tawaqqufi 'ani syubhat, bahwa teliti di dalam menghindari perkara syubhat. Innama yasluhu liman istaqamat ahwaluhu kulluha. Sesungguhnya ini benar, pas bagi orang yang istiqomah keadaannya. Wa tasyabahat a'maluhu fit taqwa wal wara'. Amalannya dalam masalah takwa dan wara' itu sama. Fa amma man yaqa'u fi intihakil muharramati dzahirah. Tapi kalau orang yang terjatuh pada hal-hal yang haram secara zahir, thumma yuridu an yatawarra'a an syai'in min daqa'iqis syubah, lalu dia ingin untuk wara', berhati-hati dari sesuatu yang syubhatnya itu samar, ya, syubhatnya itu mendetail, fa innahu la yuhtamalu lahu dzalik, maka orang semacam ini tidak perlu diperhitungkan, bal yunkaru alai, bahkan diingkari. Kama qala Ibnu Umar, sebagaimana Ibnu Umar mengatakan, liman sa'alahu an damil ba'ud min ahli al-Iraq, ketika beliau ditanya tentang hukum darah nyamuk dari penduduk Irak, ya, artinya apa? Para penduduk Irak itu tanya kepada Ibnu Umar, apa hukumnya menumpahkan darah nyamuk ketika ihram? Nah ini kalau dia sangat hati-hati sekali, ya, menumpahkan darah haram di tanah suci, tapi nyamuk gimana hukumnya? Bagaimana juga nyamuk punya darah, meskipun itu darah disedot dari tubuh kita. Jadi mukul nyamuk pas kita ihram itu boleh nggak? Nah, sepintas, masya Allah, ini hati-hati sekali, gitu ya. Maka Ibnu Umar mengatakan, yas'aluni an damil ba'ud, mereka tanya tentang darah nyamuk, wa qad qatalul Husain, padahal mereka telah membunuh Al-Husain. Perkara yang lebih berat mereka terjang, mereka tanya perkara yang ringan sepele, ya. Wa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, padahal aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Hasan dan Husain itu adalah raihanataya minad dunya, kesayanganku di dunia, cucu kesayangan Nabi di dunia, dibunuh oleh penduduk Irak. Kok bisa-bisanya mereka tanya masalah sepele, apa hukum orang yang sedang berihram menumpahkan darah nyamuk? Maka waroknya mereka ini nggak dianggap, mereka bukan orang yang warok. Kenapa? Mereka telah melakukan perkara yang lebih besar daripada sekedar menumpahkan darah nyamuk. Mereka menumpahkan darah cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ala rajulun Bishr ibn al-Harith an rajulin lahu zaujah. Ada seorang yang bertanya kepada Bishr bin al-Harith, bertanya tentang seseorang yang memiliki istri, wa ummuhu ta'muruhu bi talaqiha, sedangkan ibunya memerintahkan untuk menceraikan. Ya. Faqala, maka Bishr bin al-Harith mengatakan, in kana yaburru ummuhu atau yaburru ummahu fi kulli syai' wa lam yabqa min birriha illa talaqu zaujati falyafal. Kalau anak ini memang anak yang berbakti pada ibunya, anak yang berbakti pada ibunya, dan ibunya memerintahkan hal itu, memerintahkan dengan keharusan, nggak bisa ditawar, maka lakukan. Anak itu hendaknya menceraikan istrinya demi berbakti pada ibunya. Kalau apa? Anak ini selama hidupnya memang berbakti pada ibunya. Wa in kana yaburruha bi talaqi zaujatihi thumma yaqumu ba'da dzalika ila ummihi fayadribuha fala yaf'al. Tapi kalau dia menganggap ingin berbakti pada ibunya dengan menceraikan istrinya, tapi setelah itu dia justru memukul ibunya. Perhatikan. Artinya dia ini bukan anak yang berbakti. Tapi kok ya tepat pas ibunya nyuruh menceraikan istrinya, dia cocok. Paham nggak ini? Hah? Jadi anak ini bukan anak yang berbakti, tapi dan dia ingin menceraikan istrinya. Dia ingin menceraikan istrinya, tapi dia modusnya apa? Disuruh ibu, gitulah.
Ya, selama ini nggak pernah berbakti sama ibunya. Dia ingin ceraikan istrinya, akhirnya dia kesankan kepada ibunya, istrinya itu buruk, akhirnya ibunya ceraikan, ya istrimu nak. Langsung dia bawa ke orang-orang, saya ingin berbakti pada ibu saya nyuruh saya menceraikan istrinya, ya maka saya ceraikan istri saya. Maka jangan lakukan hal tersebut. Apa itu bahasa kita? Modus ya, modus. Jadi berkedok ingin berbakti kepada ibu, dia turuti perintah ibu yang cocok dengan hawa nafsunya, padahal selama ini dia tidak berbakti pada ibunya. Wasu'ilal Imam Ahmad, Imam Ahmad ditanya tentang rajulin yashtari baqalan, seseorang yang membeli sayur, wa yashtaritul khawsah, lalu dia memberi syarat tali pengikatnya itu termasuk, ya Allah alam ini mungkin di zaman dulu ada perbedaan. Kalau beli sayur itu sak talinya atau enggak gitu ya. Nah ini orang ini kan perkara remeh ya. Orang ini mengatakan saya beli sayur tapi harus sama talinya. Ya, yakni allati turbitu biha hazmatul baqar. Ya tali pengikat sayur. Faqala Ahmad, Imam Ahmad berkata, ishhada atau ishhadil masail. Kenapa masalah ini dipertanyakan? Ya. Kenapa masalah ini dipermasalahkan? Beli saja, dikasih tali atau enggak itu urusan lain. Qila lahu, maka dikatakan kepada Imam Ahmad, innahu Ibrahim bin Abi Nuaim. Imam Ahmad yang tanya masalah ini Ibrahim bin Nuaim. Faqala Ahmad, maka Imam Ahmad berkata, in kana Ibrahim ibn Abi Nuaim fa na'am hada yushbihu dzak. Kalau yang tanya Ibrahim bin Nuaim maka benar, karena dia orang yang wara'. Maknanya kurang lebih seperti itu. Ya, artinya begini, kalau orang ini orang yang hati-hati dalam berkala halal haram, lalu mempertanyakan perkara yang sepele, maka kita tanggapi, kita akui, kita apresiasi. Oh, orang ini benar-benar menjaga diri dari keharaman. Namun kalau orang itu biasa memakan harta haram, ujuk-ujuk tanya perkara sepele. Kalau kita beli ini, boleh nggak kita memiliki bungkusnya? Ngapain kamu tanya itu? Kok kamu biasa menipu, curang, kok sekarang sok-sokan hati-hati dari perkara yang samar. Biasa ngambil uang, sekarang tanya bungkusnya boleh nggak kita ambil juga. Nah misalnya seperti itu. Nah jadi Imam Ahmad rahimahullah membedakan pertanyaan dari orang yang benar-benar istiqomah dengan orang-orang yang biasa. Kalau orang istiqomah maka diapresiasi. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang perlu untuk dijawab. Adapun pertanyaan orang yang tidak istiqomah maka diabaikan. Nah, wa inna ma anqara hadhil masaila, Imam Ahmad mengingkari masalah ini mimman la yushbihu halahu, karena kondisinya tidak ideal. Dia bukan orang bertakwa, sok-sokan bertanya masalah kehati-hatian. Wa amma ahlut tadqiq fil wara, adapun orang yang teliti dalam masalah wara, kehati-hatian, fa yushbihu halahum hadza, maka ideal, cocok kalau bertanya tentang masalah yang dikhawatirkan haram. Waqad kana al-Imam Ahmad nafsuhu yastamilu fi nafsi hadzal wara, dan Imam Ahmad sendiri ia telah melakukan untuk dirinya permasalahan wara ini. Fa innahu amara man yashtari lahu saminan, beliau pernah memerintahkan orang untuk membeli minyak samin, semacam mentega. Faja'a bihi ala waraqah, lalu orang yang disuruh itu datang dengan membawa minyak mentega tadi dengan daun, dibungkus dengan daun. Fa'amara biraddil waraqah, lalu beliau perintahkan kembalikan daunnya ilal bai', kepada penjualnya. Ya, apa yang dipahami di sini? Beliau hanya beli menteganya, bungkusnya tidak termasuk. Beliau khawatir kalau bungkus itu dijual terpisah, beliau memakan harta haram. Ya, kembalikan bungkusnya,
yang saya ambil hanya menteganya. Nah, ini apa? Wara. Nah, wa kana Ahmadu la yastamiddu min mahabiri ashabihi. Di antara wara'nya Imam Ahmad pula, beliau tidak memanfaatkan tinta murid-muridnya. Ya, jadi beliau tidak aji mumpung. Beliau tidak memanfaatkan tinta murid-muridnya. Wa innama yakhruju ma'ahu mahbaratun yastamiddu minha. Ya, beliau keluar sendiri membawa tinta dan sama sekali tidak tidak jagani, ya, tidak memanfaatkan tinta murid-muridnya. Sudah kan? Sudah. Baik, azan dulu, kita lanjutkan setelah azan insyaallah sedikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau memperlakukan dua orang yang berbeda ditinjau dari kewaraannya. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wasta'dzanahu rajulun an yaktuba min mahbaratihi. Ada seseorang yang meminta izin kepada beliau untuk menulis dengan tinta beliau. Faqala lahu, maka Imam Ahmad mengatakan, uktub, tulis saja. Hadza wara'un mudlim, ini wara' yang zalim.
Ini wara' yang gelap. Ya, nanti akan kita bahas insyaallah. Wasta'dzanahu akhar, sedangkan ketika ada orang lain yang meminta izin memakai tinta Imam Ahmad, fatabassam, Imam Ahmad tersenyum. Waqal, lalu mengatakan, lam yablugh wara'i wala wara'uka hadha. Wara'ku dan wara'mu tidak sampai pada perkara ini. Wa hadha qalahu ala wajhi tawaddu, dan ini beliau ucapkan karena tawaddu. Karena tawaddu. Wa illa fahuwa kana fi nafsihi yasta'milu hadzal wara'. Karena apa? Beliau sendiri itu wara'. Jadi beliau berhati-hati dalam sebagian perkara. Wa kana yunkiruhu ala man lam yasil ilaihi hadzal maqam, dan beliau mengingkari kewaraan orang yang belum sampai pada tingkatan ini. Orang pertama. Jadi begini. Orang yang pertama mungkin orang yang dikenal sembrono. Biasanya nggak pernah izin, ambil sana ambil sini, pakai sana pakai sini. Ini ujuk-ujuk izin, boleh nggak saya pakai tintanya? Maka Imam Ahmad mengatakan, ya gitu ya. Kalau kita lah, biasanya nggak tahu izin, wis kawin mungkin gitu. Ya, kamu itu warok-warokan. Nah, mungkin seperti itu. Tapi begitu yang meminta izin orang yang soleh, orang yang hati-hati, beliau memuji. Ya, kita ini sama-sama, ya kayaknya belum warok kita ini. Artinya apa? Beliau memuji orang yang kedua. Karena memang orang yang kedua ini hati-hati di dalam masalah halal haram. Jadi beliau mengapresiasi, meminta izinnya. Jadi paham nggak ini? Jadi kita kalau melihat ada dua orang, ya misalkan masalah sepele pinjam sendal. Orang pertama ini nggak pernah izin biasanya, ya asal pakai aja. Tiba-tiba izin, hilang sendal yo. Sekalian, Allah nggak tahu izin lagi izin, ya dengan nada agak jengkel. Tapi ketika ada seorang soleh dengan sopan, Afwan, saya boleh pinjam sendalnya enggak? Apa kita ngomong? Oh silakan. Nah itu maksudnya. Jadi beliau membedakan antara orang yang ya sembrono, maka kewaroannya itu nggak dianggap. Ya, kewaroannya itu nggak dianggap. Sedangkan orang yang memang bertakwa, berhati-hati dalam perkara yang haram, maka kewaroannya diapresiasi, dipuji. Nah kurang lebih seperti itu. Bal yatasamahu fil makruhat adz-dzahirah. Dan terkadang beliau memaklumi perkara yang makruh, yang nampak, wa yuqdimu ala syubhat min ghairi tawaqquf, dan beliau juga membolehkan perkara yang syubhat tanpa ia berhenti atau menjauhinya. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya Imam Ahmad bin Hanbal itu di antara ulama yang wara'. Beliau berhati-hati dalam masalah halal dan haram. Namun beliau juga membedakan orang lain di dalam menyikapi. Ya, ada orang yang memang benar-benar wara', hati-hati, bertakwa, maka beliau apresiasi. Beliau anggap kewara'annya. Tapi orang yang sembrono, ya, kemudian tiba-tiba nampak wara', maka beliau tidak menganggapnya sebagai hal yang wara'. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, hadis yang ke-12 biiznillah. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silakan. Tidak ada yang sampaikan? Baik, jika demikian kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.